Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Mas Mbaknya? Alhamdulillah baik. Oke, baik semua ya. Oke. Selamat ya atas hasil dari wawancara kalian. Ini adalah 4 orang yang terpilih dari hasil wawancara kalian. Selamat ya. Terima kasih, Bu. Oke, sebelum sesi ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita berdoa, silakan Mas atau Mbaknya ini yang mimpin doa siapa? Saya aja, Bu. Oh iya, Mbak, silakan. Sebelum kita melakukan kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih atas pimpinan doanya, Mbak. Oke, baik. Di sini semuanya sudah saling kenal apa belum? Belum. Oh, belum. Oke, baik. Pertama kali. Oke. Iya. Baik, Mbak kacamata ini namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Tabita Dinda Putri Salomon, bisa dipanggil Tabita. Oh iya, Amika. Halo, Mbak Amika. Ini Masnya nama lengkap sama nama panggilan ya, kayak Mbak Amika ini tadi. Oke, baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Faro, bisa dipanggil Rusni. Halo, Mas Halo, Yusni. Mas Yusni. Halo, Mbaknya. Perkenalkan, nama saya Christine Sakita, bisa dipanggil Christine. Halo, Mbak Yusni. Yang terakhir Mbaknya. Perkenalkan, nama saya Yona Rosmanita, biasa dipanggil Yohana. Halo, Mbak Yana. Oke, baik. Di sini ada Mbak Yana, Mbak Christine, Mas Wisni, dan Mbak Kapita. Oke, baik. Sebelum kita melakukan sesi konseling ini, kita melakukan ice breathing dulu. Tapi ini Mas Mbaknya ini semangat ya. Biar lebih semangat lagi saya kasih ice breathing ya. Oke, baik. Jadi pagi tupuknya 1 kali, siang tupuknya 2 kali, malam 30 tupuk. Jadi pagi, siang, malam. Malamnya gini ya, Bu? Iya, malamnya gini. Oke, bisa dimengerti? Oke, kita coba dulu ya. Ya, Bu. Oke, baik. Pagi, siang, pagi, malam. Oke, udah. Ini ya udah fokus semua ya, Mas Mbaknya ini ya. Oke, kalian mencoba ya ice breathing-nya ya. Sekarang kita langsung praktekkan ice breathing-nya. Oke. Udah siap ya? Pagi, malam. Ayo coba ulangi ya. Malam. Ayo Bayana. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Siang, pagi, malam. Oke, udah fokus semua nih. Baik. Dalam sesi konseling ini tuh memiliki tujuan nih. Memiliki tujuan yaitu yang saya posting perfectnya di Instagram saya yaitu masalah akademik. Nah, tujuan dari pamflet saya ini untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar kalian ini lebih maksimal juga, serta membangun kepercayaan diri terhadap mata pelajaran. Bisa dimengerti? Dalam sesi konseling ini, apa kalian bersedia
untuk melanjutkan sesi konseling kelompok ini. Bersedia itu ya Bu. Oke, bersedia semua ya. Ya. Oke, baik. Saya tanya harapan kalian secara satu persatu dalam sesi konseling ini. Baik, dimulai dari Mbak Irana, harapan dalam konseling kelompok ini apa? Harapan saya itu agar permasalahan saya itu bisa teratasi dan cepat diselesaikan juga itu. Oke, ini menyelesaikan permasalahan ya. Oke, Mas Husni, harapan dari sesi konseling kelompok hari ini apa? Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Untuk harapan saya sendiri dalam mengikuti sesi konseling kelompok pada hari ini yaitu yang pertama ingin mengatasi atas permasalahan yang ingin saya atasi, dan yang kedua harapannya menambah wawasan lagi dan menambah relasi tentunya untuk menunjang apa yang mau saya tuju ataupun apa yang mau saya dapat begitu. Oke, harapan dari Mas Husni ada dua, yaitu menyelesaikan masalah sama menambah relasi untuk tujuan Mas Husni. Baik, untuk Mbak Christine ya, harapan konseling kelompok ini apa Mbak? Harapan saya tuh mengikuti konseling ini tuh biar ada jalan keluar dari masalah yang hadapi saat ini. Oke, berarti harapan Mbak Christine ini ingin mengeluarkan dari masalahnya Mbak Christine. Aku yang terakhir Mbak Kavita, harapan dari sesi konseling kelompok ini apa nih Mbak? Saya pinginnya sih dengan mengikuti proses konseling hari ini dan seterusnya saya bisa mendapat ya jalan keluar untuk penyelesaian masalah saya. Wah, harapannya Mbak Kavita ini hampir sama ya kayak semuanya ya. Ini menyelesaikan permasalahannya Mbak Kavita. Dalam sesi konseling ini ya Mas Mbak, ada dua tipe nih. Nah, yang pertama ini ada terbuka. Nah, tipe konseling kelompok yang terbuka ini kita menyelesaikan satu permasalahan, lalu satu masalah ini sudah selesai, kita menggantikan orang. Jadi yang awalnya sama tapi keluarnya beda. Nah, jadi ada tipe yang kedua ini tipe tertutup yang dimana dari awal sampai akhir ini masih sama, jadi tidak ada yang pergantian. Apa bisa dipahami? Bisa. Oke, baik, saya sudah menjelaskan dua tipe ini tadi. Dimulai dari Mbak Christine, memilih tipe apa dan berikan alasannya. Saya lebih memilih tipe yang tertutup ya Bu. Iya. Karena biar rahasia kita tuh aman Bu, dan anggotanya kan tetap ya Bu, jadi Iya. kayak lebih nyaman aja Bu, lebih bisa dipercaya Bu, karena kan anggotanya sama gitu Bu. Oke, berarti Mbak Christine ini memilih tipe yang tertutup ya. Ya Bu. Baik, untuk Mbak Kavita memilih tipe tertutup apa terbuka dan berikan alasannya. Menurut saya sih tipe tertutup sih Bu. Soalnya kan ini kan masalah pribadi ya Bu. Jadi menurut saya ya harusnya yang tahu-tahu hanya orang teman-teman kelompok ini aja, nggak sampai orang lain. Oke, baik. Berarti Mbak Christine sama Mbak Kavita ini memilih tipe tertutup ya. Lalu Mbak Yohana memilih tipe apa? Terbuka atau tertutup? Kalau saya sih memilih tipe tertutup ya Bu, karena kita juga awalnya masuk sama-sama ya Bu. Takutnya nanti kalau ada orang lain yang masuk, takutnya nanti permasalahan kita dibosori sama anggota tersebut. Oke, berarti tiga orang ini memilih tertutup ya. Baik, yang terakhir Mas Husni memilih tipe apa dan berikan alasannya. Kalau saya sendiri sih memilih tipe yang tertutup karena menurut saya kalau dengan tipe yang tertutup itu kita tidak perlu mengulangi peraturan lagi dan memulai dari awal, sehingga proses konseling kali ini itu
tergolong lebih cepat lah. Oke, berarti untuk tipe konseling kelompok kami ini kalian semua memilih tertutup ya. Oke, baik. Dalam sesi konseling ini kita memiliki program, yaitu pertama ini untuk pertemuannya ini ada 1 kali, ada 2 kali dalam seminggu. Nah, Mas Mbaknya ini memilih pertemuan ini 1 kali dalam seminggu atau 2 kali dalam seminggu. Gimana dari Mbak Miskin? Saya lebih memilih 1 kali dalam seminggu. Oke, lalu Mas Husni? 1 kali dalam seminggu. Lalu Mbak Kabita? 1 minggu sekali, Bu. Iya. Oke, lalu Mbak Yana? Seminggu sekali, Bu. Oke, seminggu sekali semua ya. Dalam lengkap perkuliahan ini ada jamnya nih. Nah, kalian mau di jam berapa dan di hari apa? Dimulai dari Mas Husni. Kalau saya di satu minggu sekali di hari Jumat. Oke, di hari Jumat jamnya jam berapa? Untuk jamnya jam 9. Oke, alasannya kenapa kok memilih di hari Jumat? Kalau di hari Jumat kan waktu hari pendek dan cenderung longgar untuk mata kuliah juga, jadwalnya setelah Jumat, jadi ada waktu longgar dari pagi sampai menjelang siang. Oke, berarti Mas Husni ini memilih di hari Jumat dan jamnya ini jam 9 ya. Iya. Lalu Mbak Kabita? Sama sih, Bu. Saya milihnya hari Jumat jam 9. Soalnya ya sama seperti alasannya Mas Kusni tadi, katanya mata kuliah kan sehabis sholat Jumat. Jadi dari pagi sampai siang itu kosong. Oke, berarti Mbak Kabita dan Mas Husni ini sama ya, hari Jumat dan jamnya jam 9. Lalu Mbak Christine? Kebetulan kan saya kan bekerja ya, Bu, dan teman-teman tadi milih juga hari Jumat. Nah, hari Jumat itu kan waktunya kan banyak yang kosong kan, Bu ya. Iya. Nah, saya memilih hari Jumat di jam 9. Oke, ini hari dan jamnya sama nih. Yang terakhir Mbak Yohana nih mau milih hari apa, jam berapa? Saya sama kayak teman-teman juga ya, Bu. Di hari Jumat jamnya jam 9 karena kita kebetulan juga mata kuliahnya itu di jam 1 ya. Mungkin dari pagi itu kita bisa untuk melakukan proses konseling. Oke, berarti kita sepakat di hari Jumat kan jam 9. Nah, untuk durasinya nih, Mbak Yohana memilih durasi berapa? 1 jam sih sudah cukup ya, Bu. Oh, memilih durasi 1 jam. Iya. Lalu Mbak Christine? Kebetulan kan saya juga kerja ya, Iya. jam 1. Jadi Iya. saya cukup di 1 jam saja. Oke, lalu Mas Husni durasinya berapa? Saya 1 jam cukup. Oke, 1 jam. Berarti ini durasinya memilih 1 jam semua ya. Lalu Mbak Kabita ini? Ya, 1 jam aja, Ibu. Oke, 1 jam ya. Berarti semuanya ini memilih waktu durasi 1 jam aja. Iya, Bu. Oke, dalam sesi konseling ini juga ada tempatnya ya. Nah, tempatnya ini indoor atau outdoor. Mau di ruangan ini atau pindah ruangan atau mau di luar ruangan. Nah, untuk Mas Mbaknya ini milih yang mana? Dimulai dari Mbak Christine dulu. Saya lebih nyaman di ruangan ini lagi, Bu. Di ruangan ini. Iya, di indoor. Alasannya apa? Ya karena nyaman aja, Bu. Oh, karena Dari nyaman. awal kan di sini, jadi lebih enak gitu Bu tempatnya, Bu. Oh, iya. Lalu untuk Mas Husni mau di tempat yang mana? Kalau saya sendiri itu lebih cenderung di sini, Bu, karena awal kita di sini dan tidak nantinya supaya tidak kesusahan untuk mencari. Jadi teman-teman nanti langsung menuju ke ruangan ini, jadi mempermudah lah. Oke, berarti 2 orang ini memilih tempat di sini ya. Ya. Lalu untuk Mbak Kabita memilih tempat di mana? Sama sih, Bu. Lebih baiknya di sini aja, di lab ini. Alasannya karena? Ya, karena mungkin lebih nyaman di sini, Bu. Fasilitasnya juga bagus gitu.
Oke, alasannya ini sama ya untuk 3 orang ini ya. Lalu Mbak Yana nih yang terakhir memilih di tempat mana nih? Di ruangan ini Bu, Di ruang ini alasannya apa? karena lebih nyaman juga ya Bu, apalagi kan ini ruangannya kan tertutup ya Bu, hanya kalau kita menceritakan permasalahan kita nih, kita aja yang dengar sih Bu. Oke, untuk tempatnya di sini ya, kita sepakat ya. Dalam sesi counseling ini memiliki aturan yaitu berpakaian rapi, lalu katanya tidak boleh terlambat, kalau bisa sebelum sesi ini dimulai, kalau bisa katanya 10 menit. Sebelum sesi dimulai 10 menit, kalau di awal. Terus habis itu jika ada tambahan silahkan dari kalian aturannya yang saya berikan, jika ada tambahan silahkan. Apa hanya itu aja udah cukup atau ada tambahan dari kalian? Ibu, kalau misalnya ada salah satu anggotanya kita nih membocorkan permasalahan teman, itu sanksinya kira-kira apa ya Bu? Oke, sekarang kita akan membahas sanksi nih. Bagi kalian udah setuju ya dalam aturan yang saya berikan ya? Setuju, Bu. Oke, baik. Dalam sanksi ini kalian mau kayak gimana nih jika dari Mbak Yana nih jika ada salah satu dari kalian yang membocorkan permasalahan kalian, silakan didiskusikan. Kalau menurut saya sih Bu, jika ada yang membocorkan rahasia atau enggak telat dalam waktu yang cukup lama gitu Bu, sanksinya kayaknya didenda, kalau enggak suruh buat surat pernyataan Bu. Oke, dari Mbak Christine ini didenda sama nulis pernyataan. Gimana nih? Yang lainnya Mas Husni, Mbak Kavita? Iya, silakan. Mungkin dari saya Bu, seperti yang kata Bu Christine, bikin surat pernyataan. Dan jika memang itu nggak mempan, orangnya tetap ya membocorkan juga, ya mungkin dikeluarin. Oh gitu Oke, berarti ini dari Mbak Kavita ini jika ada yang nggak mempan dari Mbak Christine sarannya, maka saran dari Mbak Kavita ini orangnya dikeluarkan. Nah, lalu untuk Mas Husni. Nah, kalau saya sendiri itu lebih tepatnya kalau pelanggarannya tadi ya membocorkan, itu membuat surat pernyataan ditambah materai, dan kalau tidak mempan lagi nanti coba orang tersebut dipanggil ataupun bisa juga dikeluarkan. Oke, berarti dalam aturan ini ada sanksi yaitu yang pertama dari Mbak Christine diberi denda. Dendanya ini nominalnya dengan nominal berapa? Kalau menurut saya dendanya tuh kayak membuat efek cerah si anak ini Bu ya. Jika membocorkan rahasianya, kurang lebih kayaknya 50.000 Bu. Oke, dari Mbak Christine ini nominalnya jika ada yang membocorkan diberi sanksi dengan nominal 50.000. Gimana Mas Mbaknya apa setuju? Setuju Bu. Oke, setuju. Lalu aturan yang kedua jika membocorkan ini yaitu jika membocorkan ini yaitu menulis surat pernyataan, yang dimana surat pernyataan ini dari Mbak Miskin ini menulis dengan materai, ya. Ya, Lalu dengan Mbak Abdika ini juga sama, tapi ada tambahan yaitu jika ada yang membocorkan, maka salah satu dari kalian harus dikeluarkan. Gitu ya. Dari Mas Husni ini sama nih dengan Mbak Christine dan Mbak Abdika nih. Nah, menurut Mbak Yana, apa Mbak Yana setuju? Kalau saya sih setuju juga Bu, tapi kalau untuk dikeluarkan sih terlalu apa ya Bu, apalagi kita kan awalnya sudah sama-sama, kalau dikeluarkan itu juga kayak gimana lah, pasti akan tambah lagi anggota barunya. Itu mungkin kayak diberi denda yang seperti dikatakan Mbak Christine tadi, nominal uangnya 50.000 atau 100.000 sih boleh juga Bu.
Oke, nah, Saya izin Bu. iya, Menurut Mbak Nabila tadi kan dikeluarkan ya Bu ya. iya. Jika nanti kalau salah satu dari kami dikeluarkan, takutnya itu nanti ada yang membocorkan gitu Bu. Nah, gitu lagi Mbak Kabita dari kebiasaan ini. Boleh sih Bu. Jadi gimana, dikeluarkan apa tidak, apa diberi sanksi atau bagaimana? Dan mungkin apa berikan efek jerah itu mungkin didenda Ibu. Seperti yang Iya. kata ya. Ditunda 50.000 dengan, atau 100.000. oke, ditunda dengan 50.000 atau 100.000. Nah, untuk Mas Husni ini gimana dari kebiasaan ini? Kalau saya sendiri apa ya, ya setuju saja Bu. Karena juga mengingat resikonya kalau dikeluarkan itu tambah besar, jadi mending dikasih denda ataupun sanksi yang apa ya, memberikan dia efek jerah gitu aja. Oke, berarti dalam sanksi ini ditarik ya yang dikeluar ini ya. Berarti kita memiliki dua aturan nih. Yaitu pertama ini didenda jika ada yang membocorkan rahasia dengan nominal 50.000 sampai 100.000. Seperti itu apa benar? Benar. Oke, benar. Lalu yang kedua ini diberikan surat pernyataan apabila si masnya ini ada yang tidak cerah, ada yang masih kurang gitu, maka menulis surat pernyataan ini diganti dengan sanksi dengan nominal 50 sampai 100.000. Dalam konseling kelompok ini kita memiliki akses kerahasiaan, jadi kalian tidak perlu khawatir ya. Jadi dari kalian semua harus merahasiakan dari permasalahan ini di luar. Apa bisa dipahami? Bisa Bu. Baik, di sini dalam sesi konseling ini kita sudah membahas nih apa aja tadi. Silakan dari Mbak Masnya, ada yang mau menyimpulkan dari sesi konseling kelompok ini? Silakan, siapa yang mau menyimpulkan? Mas Husni boleh. Bisa Mas Husni. Oke, silakan Mas Rizky. Oke, mohon izin untuk menyimpulkan dari pertemuan kita awal hingga saat ini, yaitu kita memiliki tujuan yang hampir sama dengan tema yang mau diangkat, dan kita juga sudah mensepakati aturan ataupun tipe yang akan diterapkan pada sesi konseling kelompok kali ini dengan kesepakatan yang sudah disepakati oleh seluruh anggota. Oke, untuk tipe ini tipenya tertutup ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap inti ya. Jadi kalian menceritakan masalah kalian masing-masing secara singkat saja. Oke, baik. Mulai dari Mbak Lucy dulu. Wah, sebenarnya tuh masalah saya tuh nggak benar-benar. Ini masalahnya kayak sudah apa ya, akhir-akhir ini gitu Bu yang saya alami. Nah, masalahnya itu nilai saya di semester ini tuh kayak menurun gitu Bu, nggak di semester sebelumnya. Di semester sebelumnya tuh kayak lumayan gitu Bu nilai saya. Nah, di semester ini tuh nilai saya tuh kayak agak turun gitu Bu, dan juga kan saya kan juga kerja ya Bu. Nah, kayak saya tuh kurang semangat gitu Bu, melihat nilai saya yang turun ini. Jadi saya tuh nggak semangat untuk kayak berangkat kuliah, kayak mengerjakan tugas gitu, jadi kayak kurang semangat gitu. Oke, berarti dari Mbak Lucy ini permasalahannya yaitu Mbak Lucy ingin meningkatkan nilainya gitu ya. Iya Bu, benar Bu. Oke, kamu Mbak Kapita? Pada saya sih saya kan ikut organisasi ya Bu, jadi ya saya masih apa ya, kesulitan membagi waktu antara mengerjakan tugas
sama organisasi, belum lagi ada kegiatan saya yang ada di asrama. Jadi sangat sulit Bu membagi waktunya ini Bu. Oke, berarti Mbak Kabita ini kesulitan ya dalam membagi waktu. Lalu Mas Husni nih, bisa diceritakan permasalahan singkatnya apa? Oke, singkat saja, Iya, permasalahan saya nggak jauh berbeda dengan Mbak Davita. ya. Untuk masalah waktu ataupun akademik, dalam akademik ini seringkali saya ini agak menurun nilainya karena juga banyak organisasi yang saya ikuti, jadinya kurang maksimal dalam bidang akademik. Fokus saya lagi di non akademik. Jadi permasalahan saya itu bagaimana sih kita itu bisa mengimbangkan antara yang akademik dengan yang non akademik. Oke, berarti masalahnya Mas Husni sama ya dengan Mbak Kabita. Baik, selanjutnya yang terakhir Mbak Yana nih, permasalahannya apa secara singkat? Kalau saya sih sulit untuk membagi waktu saya antara perkuliahan sama kesibukan sehari-hari saya sih Bu. Oke, berarti Mbak Yana ini sulit yang membagi waktu dalam perkuliahan sama keseharian. Oke, baik. Lalu dalam permasalahan ini, permasalahan kalian, permasalahan mana yang kalian pilih untuk dijadikan pembahasan selanjutnya? Dimulai dari Mbak Kapita dulu. Permasalahan Mas Kusni ya Bu. Soalnya permasalahan Mas Kusni ini mewakili permasalahan kami semua. Jadi ya mungkin Kalau Mbak Ruskin bagaimana? Menurut sama sih jawaban saya, menurut saya lebih baik masalahnya Mas Husni ini. Lalu Mbak Yari bagaimana? Apa setuju atau ada tanggapan? Kalau saya sih setuju ya Ibu, karena permasalahannya juga hampir sama juga, hampir berkaitan juga dengan permasalahan saya sendiri. Oke, berarti tiga orang ini mbak-mbaknya ini memilih masalahnya Mas Husni. Nah, bagaimana nih Mas Husni? Semuanya menunjuk ke Mas Husni semua. Tidak apa-apa Bu. Untuk kalau sudah disepakati oleh hampir seluruh anggota, saya sendiri terima kasih dan boleh saja. Oke, berarti untuk permasalahan kali ini yang kita bahas adalah masalahannya Mas Husni. Oke, Mas Husni bisa diceritakan secara detail permasalahannya Mas Husni? Silakan. Jadi gini Bu ya, untuk permasalahan saya sendiri kan antara tidak lain itu kan tentang waktu, manajemen waktu dan manajemen apa ya, dari segi akademik dan non akademiknya. Dan saya cenderungnya lebih fokusnya ke non akademik, sehingga akademik saya itu hampir tidak tertata lagi. Jadi di 2 semester ini nilai IPK saya itu menurun gitu. Dan masalahnya itu hampir ya itu tadi, antara pembagian waktu antara kuliah dengan organisasi saya gitu. Oke, apa keinginan dari masalahnya Mas Husni ini? Kalau keinginan saya sendiri itu bisa minimal bisa unggul setara lah antara akademik dan non akademik. Jadi saya nggak terlalu menuntut juga untuk apa ya, lebih menonjolkan ke akademiknya, tapi kalau bisa ya sama-sama jalan gitu. Oke, berarti keinginannya Mas Husni ini ingin
semuanya ini berjalan dengan sama gitu. Ya. Oke. Menurut Mbak Rabia nih, menurut keinginannya Mas Husni itu bagaimana jika Mbak Rabia memiliki masalah yang sama dengan Mas Husni? Menurut saya sih udah benar sih Bu, apa mau ingin menyeimbangkan antara organisasi sama akademik. Soalnya kalau misalnya berat sebelah ya mungkin kalau misalnya organisasi yang lebih tinggi mungkin akademiknya bakal menurun. Kalau misalnya akademiknya tinggi ya organisasinya mungkin pengalamannya gak banyak yang didapat. Oke, lalu Mbak Christine bagaimana dari keinginannya Mas Husni jika masalahnya ada di Mbak Christine? Menurut saya kan juga ada pengalaman sama seperti Mas Husni tadi, Iya. yaitu kan antara pengalaman saya itu kan satu sisi saya kerja, satu sisi saya juga kuliah. Yaitu kan sama kayak Mas Husni ya, bingung membagi waktu antara kerja dan kuliah. Itu saya juga bisa merasakan apa yang dirasakan Mas Husni. Oke. Lalu Mbak Irana bagaimana dari permasalahannya Mas Husni jika masalahnya ada di Mbak Irana? Kalau keinginan saya sih ya mungkin saya bisa kayak untuk kayak ya seperti yang dikata Mas Susni tadi, mungkin saya bisa lebih ke fokus ke akademik saya dulu ya. Nanti setelah akademik saya kayak sudah membaik, saya bisa apalagi di non akademiknya itu. Oke, baik ya Mas Husni. Dari keinginannya Mas Husni, usahanya apa aja nih dalam yang sudah dilakukan sama Mas Husni? Kalau usaha sendiri ya, kemarin itu sudah pernah apa ya, membuat jadwal ulang, jadwal harian sampai mingguan, itu sudah apa ya, kayak sudah punya planning gitu loh di hari-hari satu minggu tersebut apa aja, dan sudah bisa apa ya, memperkirakan lah mana waktunya ke organisasi, mana waktunya ke akademik atau perkuliahan itu sendiri. Lalu apa yang Mas Husni inginkan dari permasalahannya Mas Husni ini? Seperti yang saya katakan di awal ya, untuk keinginan saya sendiri itu supaya lebih seimbang lah dan bisa lebih teratur lagi antara pembagian waktu kuliah dengan organisasi. Oke, boleh ujarnya Mas Husni ingin pembagian waktunya ini tertata gitu. Baik, dari tujuan yang dari Mas Husni ini tadi tujuannya apa? Ya, tujuan saya seperti yang di awal tadi Bu ya, saya ingin antara yang organisasi dengan perkuliahan itu bisa balance atau bisa seimbang lah, biar tidak apa ya, tidak dari segi nilai akademik itu menurun ataupun dari segi organisasi juga menurun. Jadi saya tujuannya itu tadi biar dari tujuan itu tadi apa ya Bu? Jadi saya ingin nilai akademik itu bisa seimbang lah. Saya nggak ingin yang lebih, tapi bisa seimbang. Oke, baik tujuannya ini ingin seimbang dengan antara akademik dan pekerjaannya. Maksud saya dalam organisasinya. Oke. Lalu harapan dari Mas Husni ini apa sih? Ya, harapan saya hampir sama itu. Bersama dengan perjuangan kami. Ya. Lalu dari harapan dan tujuannya Mas Husni ini tadi, apa yang Mas Husni lakukan?
Usaha saya Iya, yang usaha yang sudah dilakukan. saya lakukan yaitu membuat jadwal harian hingga mingguan. Jadi biar meminimalisir antara jadwal kuliahan dengan jadwal saya berorganisasi gitu. Apa ibu lagi yang masih akan apa udah terlaksana apa belum? Sudah terlaksana Ibu. Namun menurut saya sendiri itu kurang efektif Ibu. Oke. Nah, menurut Mbak Rizky dari usahanya Mas Rizky ini apa udah efektif apa belum? Jika belum berikan saran. Saran saya sih Bu, saya juga pernah melakukan seperti apa yang dilakukan Mas Husni sekarang, kayak membuat list gitu Bu. Iya. List-list, jadwal-jadwal itu disesuaikan dengan jamnya, disesuaikan dengan waktunya, terus nanti dicentang apa yang belum selesai itu dicentang gitu Bu. Ya saran saya sih kayak dibuat list jadwal gitu Bu agar teratur antara kuliah sama apa kegiatan lainnya. Oke, Mas Rizky dari saran tambahan dari Mbak Rizky ini bisa dilaksanakan ya untuk tambahannya ya dari Mbak Rizky. Lalu dari Mbak Kartika nih, apa yang dilakukan dari Mas Rizky ini udah efektif apa belum? Jika belum, berikan sarannya. Menurut saya sih kurang efektif ya Bu. Iya. Mungkin saran saya mungkin lebih ketika buat lisan itu bikin yang lebih prioritas, jadi yang mana yang lebih apa ya, misalnya ada dalam akademiknya mungkin ada tugas yang memang harus dikerjain ya mungkin lisannya paling atas dulu, jadi bikin yang paling urgent dulu. Oke, Mas Rizky ini dari Mbak Kartika yang paling urgent dulu dilaksanakan nih. Apa bisa diterima Mas Rizky sarannya dari Mbak Kartika? Bisa Ibu. Oke, lalu yang terakhir nih Mbak Irana, dari usahanya Mas Rizky ini udah efektif apa belum? Jika belum, berikan sarannya. Kalau saran dari saya sih kayak teman-teman juga yang mungkin membuat list-list kayak list-list yang dikatakan Mbak Tabita tadi yang paling urgent ya. Mungkin kalau sudah selesai mengerjakan itu mungkin Mas Husni bisa melakukan kegiatan yang lainnya dari Mbak Mas Husni tadi. Oke nih Mas Rizky, semua udah masih saran Mas Rizky. Nah, menurut Mas Rizky bagaimana? Ya, terima kasih atas sarannya. Mungkin nantinya bisa saya usahakan dan saya diskusi ulang, maksudnya membuat ulang dengan tambahan-tambahan saran-saran dari teman-teman kelompok. Dan mungkin nantinya saya akan membuat laporan mana laporan tersebut melaporkan perkembangan ataupun perkembangan dari atas saran-sarannya teman-teman tadi. Oke, lalu planningnya Mas Rizky ini seperti apa ke depannya? Kalau planning saya sendiri mungkin mulai hari ini ya, mulai dari keluar ruangan ini saya langsung membuat list ataupun membuat jadwal ulang dengan tambahannya dari teman-teman tadi. Harapannya nantinya jika ada perkembangan ataupun ada paling parahnya ada penurunan, nanti mungkin bisa diskusikan di pertemuan selanjutnya.
Oke, berarti pengennya Mas Husni yaitu pengennya Mas Husni ini membuat ini selalu membuat jadwal ulang ya, seperti itu ya. Oke, baik. Dari planningnya Mas Husni ini, jika planningnya Mas Husni berhasil, apa nih reward hadiah dari Mas Husni apabila planningnya Mas Husni ini berhasil? Kalau reward sendiri mungkin ya nanti apa ya, Ah, membeli makanan atau makan manis atau menonton film atau bagaimana nih Mas? ya mungkin kalau rewardnya nanti kalau ini berhasil ya. Ya. Ini nanti apa takdiran. Oh, kalian semua nih yang ada di sini. Oke, nah, oke, kita planningnya Mas di sini tidak berjalan nih. Bagaimana Mas di sini? Jika nanti tidak berjalan ataupun ada penurunan, Iya, mungkin ada punishment tersendiri iya. bagi saya dan mungkin nantinya meminta diskusi lagi dengan kelompok apa yang harus ditambahkan ataupun diganti gitu. Oke, berarti mengevaluasi lagi gitu ya, mau Mas di sini ya. Iya. Oke. Nah, Mas Husni, dalam planningnya Mas Husni nih, siapa yang akan mendukung Mas Husni? Orang tua, pacar, atau siapa? Ya mungkin orang rumah. Oh, orang rumah. Oh, nggak punya. Misi-misi nih. Oke, berarti dari planningnya Mas Husni nih, berarti dukungannya dari orang tua saja gitu. Iya. Hanya orang tua. Oke, baik. Lalu di sini dari masalahnya Mas Husni, saya berikan penugasan Mbak Masnya ini mencatat kesulitan masalah di akad duitnya apa, ditulis kesulitannya apa, lalu mencatat mengatasinya itu bagaimana, cara mengatasinya dan berikan hasilnya. Lalu yang terakhir, catatannya ini dibawa di pertemuan di selanjutnya. Nanti kita evaluasi bareng. Apa bisa dimengerti semuanya? Bisa Ibu. Oke, baik. Sudah bisa dipahami dan bisa dimengerti. Saya akhiri konseling kelompok hari ini. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya.